everyone, welcome to Living Water Church Sunday service. For everything the Lord has done for us, come join us in praise and worship and listen to the Word of God. May the Lord be with you throughout the service and may Him bless you. Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya, hari ini, hari yang sudah Tuhan jadikan buat kita sama-sama beribadah raya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, ke hadapan-Mu yang kudus, mengucap syukur berterima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan jadikan. Pada hari ini kami boleh sama-sama Tuhan beribadah raya. Berkati Tuhan, dari awal hingga akhirnya biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami perlu mujizat Tuhan pada saat Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Mujizat-Mu boleh terjadi. Haleluya. Ubah hati kami menjadi baru Bapa. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu. Berkati dengan lipat kali ganda sukacita, kemampuan daripada Engkau, kekuatan. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita angkat penyembahan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau yang layak kami agungkan Bapa. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita. Haleluya, haleluya. Kasih Allah tidak pernah berakhir.
kesudahan dan selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Sungguh Bapa, kami perlukan Engkau. Kami perlukan jamahan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri, karena kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Kau Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Now is the time to listen to the Word of God. Please listen and God bless you to understand. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan yang indah. Hadirat Tuhan adalah Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Percaya waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kesembuhan, mujizat, terobosan bisa terjadi. Dan saya percaya hati kita sudah disentuh oleh Roh Kudus. Kita siap mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah hidup, firman Allah sanggup, firman Allah tidak berkesudahan. Dia hidup dan kekal sampai selama-lamanya. Semuanya akan berakhir, tapi firman Allah tetap kekal. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya lawatan demi lawatan, mata saya tidak melihat, mungkin pun Bapak Ibu tidak merasakan, tapi Allah selalu bekerja dengan cara yang luar biasa. Dia selalu merajut kehidupan kita ini. Hal-hal yang tidak baik, rasanya tidak baik, tetapi rupanya di balik itu ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saya percaya iman saya sama dengan iman Bapak Ibu. Kita terus masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Sehingga waktu kita mendapatkan Allah, keadaan kita sudah dipulihkan, disanggupkan, diangkat, dipenuhi dengan kemuliaannya. Itulah kita, anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati hamba-Mu, berkati kami mendengarkannya. Dan kami percaya roh Allah kuat, tajam, sanggup memisahkan pikiran-pikiran kami.
sanggup membuang pikiran-pikiran kami yang tidak benar, yang tidak seturut firman Tuhan. Dan kami percaya hati anak-anak-Mu adalah hati yang mau merendahkan diri mendengar firman Tuhan dan berkata, iya Tuhan, iya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah Roh Kudus tengah-tengah kami, jamahan Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, mujizat terjadi, kesembuhan, kebangkitan, sukacita mengalir. Itulah dahsyatnya firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang semakin hari semakin setia. Tuhan angkat mereka dalam kemuliaan Tuhan. Lebih lagi dipakai, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa mendengar kabar baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan Amsal 2 ayat 1 dan 5 ya. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara, Amsal 2 ayat 1 dan 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, dapatkan pengenalan akan Allah. Kita selama ini mengenal Tuhan, ya saya percaya. Tetapi mari kita mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari kita harus belajar mengenal Tuhan, mengerti karakter-karakternya Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada cara yang lain, yaitu kita harus, jikalau engkau menerima perkataanku, inilah dia. Kalau kita masih rajin membaca firman Tuhan, saya percaya kita dalam progres mengenal Tuhan kita. Ya. Mari hari-hari ini kita mulai kembali bertanya. Bukan untuk meragukan Allah, tetapi kembali bertanya. Yang kita terima, yang kita dengar ini, minta Allah menjelaskannya lagi kepada kita. Supaya kita lebih dalam, ya. Kita tahu arti keselamatan, kita tahu arti kemenangan, kita tahu siapa itu Roh Kudus, siapa itu Yesus, siapa itu Allah Bapa. Tapi mari kita mulai bertanya, Tuhan, aku ingin yang lebih dalam lagi. Waktu kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang akan membawa kita mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dari apa yang saya sudah jelaskan, bahwa ternyata hati kita ini menentukan jalannya pengenalan kita akan Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang Amsal pertama dikatakan, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan di dalam hatimu. Di situ ada pengenalan akan Tuhan. Kemudian Raja Daud katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ada dua kali Bapak Ibu Saudara, yang Amsal berbicara menyimpan perkataan Tuhan dalam hati, dan Raja Daud pun berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi sekarang kita mengerti kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena inilah tempat yang paling penting. Ya, ada yang berkata bahwa otak manusia lah tempat di mana semuanya terekam. Secara pikiran sederhana, sepertinya iya. Tetapi satu kali dalam peristiwa, ternyata ada jemaat Tuhan yang menerima transplant hati. Dia bermasalah dengan lever dan menerima cangkokan hati. Dan waktu dia menerima cangkokan hati ini, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah operasinya berjalan dengan lancar, dengan kasih karunia Tuhan, dia kembali beraktivitas, kembali bekerja. Ada satu hal yang istrinya ceritakan kepada kami, bahwa suaminya setelah menerima cangkokan hati, dia mulai suka dengan makanan-makanan India. Dan kami mulai berpikir, setelah kami tanya, kemungkinan besar lever hati yang baru itu yang dicangkokkan ke dalam Bapak ini, yang diceritakan oleh istrinya, kemungkinan besar berasal dari orang India, atau orang yang senang dengan makanan-makanan India. Dari hal ini kita
bisa sedikit menarik kesimpulan sederhana bahwa di dalam hati itulah terekam semuanya. Orang yang suka dengan makanan-makanan tertentu, waktu hatinya dipindahkan ke orang lain, orang itu menjadi suka makanan yang sama. Berarti segala sesuatu terekam di mana? Bukan di otak, Bapak Ibu Saudara. Di hati ini. Bukankah Allah kita ajaib luar biasa? Bukankah ini yang sedang diselidiki oleh para ahli-ahli medis? Hati ini, lever itu, ternyata juga menyimpan semua rekaman-rekaman dalam hidup kita. Kalau kita menyimpan firman Tuhan, apakah Bapak Ibu ragu? Jangan ragu waktu kita menyiapkan hati kita ini untuk menyimpan firman Tuhan, menyimpan janji-janji Tuhan. Maka perkataan-perkataan firman Tuhan itu akan membawa kita mengenal Allah. Dan waktu kita mengenal Allah, kita akan mulai keluar dari dimensi yang kita tahu. Yang sekarang dikatakan get out of the box. Keluar dari kotaknya kita. Keluar dari kerangka berpikirnya kita. Kita sudah seharusnya Bapak Ibu bertanya, Tuhan, apakah ini Tuhan? Apakah itu Tuhan? Yang selama ini kita terima dengan iman. Kita selidiki bukan untuk kita meragukan Tuhan, ya. Bukan supaya kita menjadi ateis, tetapi supaya lebih mengerti bahwa layer demi layer Allah itu memperhatikan hidup kita dengan sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, jaga hati kita, simpan perkataan Tuhan, janji Tuhan. Artinya hidup ini tidak tergantung dengan emosi. Ya, kadang kita mau gereja dipengaruhi emosi, lagi malas. Kadang kita begitu ingin ke gereja, kebaktian karena kita lagi sukacita. Itu baik, tetapi saya mengajak kita untuk kita melayani Tuhan, mengikuti. Tidak tergantung emosi, tetapi tergantung hati kita ini. Emosi bisa membuat kita malas ke gereja. Emosi juga bisa membuat kita rajin ke gereja. Tetapi kalau kita pisahkan emosi itu, kita hanya percaya, Tuhan, aku percaya janji Tuhan, walaupun pikiranku, perasaanku berkata tidak mungkin, tapi aku percaya akan janji Tuhan. Apa yang dihasilkan? Pengenalan akan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengenal Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai menggali firman Tuhan, menyimpannya dalam hati. Menyimpannya di dalam hati ini, supaya hati ini mengeluarkan hal-hal yang luar biasa, yang Bapak Ibu sendiri mungkin belum pernah bayangkan. Baca firman Tuhan, simpan di dalam hati kita. Renungkan firman Tuhan, simpan. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, simpan di dalam hati ini. Jangan hanya simpan di dalam pikiran. Ya, puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti jerat. Ternyata hati ini juga direbut oleh keinginan-keinginan pesta pora, keinginan daging. Pilihan ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Di awal pemberitaan firman saya sudah jelaskan dan kita sudah sama-sama setuju bahwa hati ini harus diisi oleh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah hati kita syarat dengan apa? Pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia. Mungkin Bapak Ibu tidak suka pesta, tidak suka dengan kemabukan. Bagus. Tetapi pertanyaannya, kepentingan-kepentingan dunia masihkah ada di dalam hati kita ini? Tidak salah punya rumah, tidak salah punya mobil, tidak salah ingin holiday ke luar negeri. Tidak ada yang salah. Tetapi kalau itu merenggut posisi hati kita, mencaplok kapling-kapling yang ada, saya bertanya, di mana nanti firman Tuhan akan ditaruh? Kalau kapling hati kita sudah diisi dengan kepentingan-kepentingan dunia, waktu kita mendengar firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu sudah tidak ada tempatnya lagi. Analoginya begini, firman Tuhan kita bagi, hati kita bagi 10 kapling. Analogi ya, contoh saja. Hati kita ini sudah kita bagi 10 kapling. 10-10-nya sudah dipakai untuk kepentingan ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin
Ini, ingin ganti handphone, ingin ganti ini, ingin. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, sudah tidak ada lagi kafling. Kemana firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu jatuh. Nanti dipatok burung. Yang ada kita tumbuh dalam kekhawatiran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana praktisnya? Praktisnya serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan tahu. Saya belajar dalam hidup pelayanan. Waktu saya berdiam diri dan memuji Tuhan. Saya ulangi, waktu saya berserah di dalam Tuhan. Dan hanya ingin firman Tuhan. Hal-hal kepentingan-kepentingan dunia yang cukup mengganggu itu akhirnya tersingkir dengan sendirinya. Waktu kita mulai menghambakan diri kita, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Kita tidak terlalu memikirkannya. Tuhan yang mengatur. Tuhan yang menyediakan keperluan kita. Banyak hal yang bisa saya ceritakan. Tetapi mungkin waktunya tidak cukup. Hal-hal yang diinginkan orang. Mari, dalam hidup kita, singkirkan itu dulu. Itu penting, Pak. Iya, singkirkan dulu, taruh firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan terkesima, tercengang. Bagaimana Allah mengaturnya. Waktu kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita ini. Maukah Bapak Ibu menggeser kepentingan-kepentingan dunia itu? Ya, saya tidak katakan itu tidak penting, itu penting. Di dalam dunia ini pun jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kalau kita meminta uang, pinjam uang, itu juga tidak baik. Kalau kita tidak bisa memiliki yang orang dunia miliki dengan gampang, kita juga jadi dihina orang. Orang Kristen miskin, orang Kristen begini, itu juga saya tidak setuju Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan hidup kita ini semata-mata hanya seolah-olah hanya untuk itu. Ya. Supaya bisa lebih dari tetangga, supaya bisa lebih dari mungkin ipar, supaya bisa lebih dari teman ke kantor. Tidak Bapak Ibu. Hidup kita ini harus untuk Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang dunia, semakin lama kita bergaul, semakin kita rasakan persaingan itu. Oh, yang itu sudah ganti mobil. Oh, yang ini sudah ganti handphone. Tapi waktu kita bergaul dengan Tuhan, teman-teman kita seadanya saja. Seadanya saja kita bergaul dengan mereka. Berjumpa dengan mereka, ambil waktu bersaksi. Selebihnya, ketawa-ketawa sebentar, kita cabut, kita pergi. Kalau kita mendengar mereka ada kebutuhan, kita malah bantu mereka, kesempatan menjadi terang. Begitulah harusnya kita, Bapak Ibu. Jangan kita bersaing, berlomba. Berlomba-lomba, bersaing dengan mereka. Persaingan kita bukan dengan mereka. Kita mempunyai panggilan hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tutup firman Tuhan dengan Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Maukah kita memurnikan hati kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau selama pemberitaan firman Tuhan ini ada hal yang Tuhan congkel, maukah kita membereskannya? Mungkin kita harus melepaskan sesuatu. Lepaskan saja Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingatkan. Mari. Serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau kosongkan hatiku ini dan hanya aku pakai untuk mengisi dengan perkataan dan janji-Mu. Yaitu yang Tuhan mau. Haleluya. Glory, haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah disampaikan. Isi hatimu dengan perkataan Tuhan. Isi hatimu dengan janji-janji Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara? Mari kita berdoa. Yang sakit, yang sedang melihat, mendengar firman Tuhan, saya akan ambil waktu untuk berdoa. Yang sedang letih, lesu, beban berat, hidup dalam ketakutan, mari. Kalau saya alami, Bapak Ibu juga bisa alami. Mujizat Tuhan nyata. Mujizat Tuhan ada sekarang ini. Tidak nunggu besok. Ya, mari tundukkan kepala, serahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengangkat tangan kami. Berterima kasih untuk firman Tuhan yang dahsyat kuat, dan kami berdoa hari ini. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang mempunyai hati yang berat, yang mempunyai beban hidup,
Mari angkat tangan Bapa, kami mengangkat tangan kami. Pada saat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dan hamba-Mu mengangkat tangan, kami percaya sama-sama kami mengangkat tangan. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada jamahan Tuhan. Tidak kami lihat dengan mata, tapi kami bisa rasakan, tubuh kami bisa rasakan. Tuhan memenuhi hati kami, penuhi hati kami. Penuhi kami dengan roh-Mu yang baru. Segarkan roh kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak segala penyakit. Aku hancurkan segala kutuk penyakit di dalam nama Yesus. Keterikatan-keterikatan, pesta pora, mabuk di dalam nama Yesus. Keinginan-keinginan dunia yang tidak baik, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami sepakat, 2-3 orang sepakat berdoa, ada kuasa kemenangan. Kami menerima janji Tuhan kemenangan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Semuanya Tuhan, janji firman Tuhan, amin untuk mereka semua. Dan luaskanlah Tuhan pelayanan ini, boleh menjadi berkat lebih banyak lagi jiwa. Dan kami berdoa yang mendengarkannya pun sekarang ini Tuhan, di Allah mengalami kuasa, mujizat daripada Allah sendiri. Dipenuhkan kembali hatinya dengan Roh Kudus. Yang belum pernah menerima Roh Kudus dalam hatinya, mari kembali angkat tangan di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu sangat percaya hari ini anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan, yang hatinya kosong ingin diisi oleh Roh Kudus. Hari ini, saat ini, detik ini juga dalam nama Yesus. Aliran Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi boleh ada memenuhi. Boleh ada memenuhi setiap kami. Akhirnya jemaat Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menjemput kita kembali. Dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terus berdoa, terus percaya bahwa Allah itu hidup. Allah itu sanggup. Jangan mau ditipu oleh dunia, keadaan iblis. Percaya. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Sampai kita jumpa minggu depan. Haleluya. Shalom. Thank you for joining our Sunday service. God bless you to have a beautiful week. See you next week.